Baik, perkenalkan saya Johan Christian Purba dengan NIM C1B023036. Saya di sini akan mempresentasikan tugas tentang manajemen rantai pasok. Inti tugasnya, saya disuruh menjadi seorang manajer di distribusi dalam program makanan bergizi gratis. Baik, untuk latar belakang. Latar belakang, seperti yang saya jelaskan tadi, saya ditunjuk sebagai seorang manajer distribusi dari sebuah perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menjalankan program makanan bergizi gratis yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Lalu, saya ditugaskan untuk mengelola pengiriman 25.000 paket makan siang untuk setiap hari ke 150 lokasi dasar di 6 kabupaten seperti Kota Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Kerinci, dan Merangin. Adapun masalah yang terjadi di lapangan seperti geografi yang beragam. Wilayah seperti Kerinci memiliki medan pegunungan dan akses jalan terbatas, berbeda dengan Kota Jambi yang memiliki infrastruktur jalan yang baik. Kedua, waktu pengantaran terbatas. Makan siang harus diterima sebelum pukul 11.30 WIB agar anak-anak bisa makan tepat waktu. Yang ketiga, produk cepat rusak. Makanan dimasak pada pagi hari dan tidak boleh disimpan lama atau risiko penurunan kualitas tinggi. Yang keempat, titik distribusi terpencar. Sekolah tidak terkonsentrasi atau sulit menentukan jalur efisien tanpa pemborosan BBM dan waktu. Yang kelima, anggaran terbatas. Dari pemerintah daerah, penghematan biaya logistik menjadi target utama. Selanjutnya, strategi solusi. Yang pertama, zonasi wilayah. Zonasi wilayah yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang 6 kabupaten tadi bisa kita pisahkan menjadi 3 zona, yaitu berdasarkan kesulitannya. Yang pertama, zona A mudah seperti Kabupaten Kota Jambi. Yang kedua, zona B sedang seperti Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo. Zona C sulit seperti Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Kabupaten Bungo. Yang kedua, pusat distribusi. Dari 6 tadi kita bisa membuat pusat distribusi atau seperti pusat dan cabangnya. Misalkan kalau dari 6 kabupaten kita bisa membuat 6 cabang untuk cabang-cabang dapur di setiap kabupatennya. Lalu yang ketiga, tipe kendaraan disesuaikan. Misal pada zona A yang mudah tadi, kendaraan bisa seperti mobil box besar karena jalan bagus dan bisa kirim banyak sekaligus. Lalu untuk zona B, mobil kecil atau pick up karena jalan lumayan bagus dan serta volume sedang. Yang C, zona sulit, bisa menggunakan kendaraan motor box atau pick up kecil dikarenakan jalan yang sempit ataupun curam. Baik, selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, model pengambilan keputusan. Dalam model pengambilan keputusan ada beberapa data yang harus kita butuhkan, seperti data lokasi sekolah sesuai dengan koordinat GPS, lalu jumlah murid per sekolah. Yang ketiga, waktu tempuh rata-rata ke sekolah. Yang keempat, biaya operasional tiap kendaraan per kilometer. Yang kelima, daya angkut kendaraan. Yang keenam, kapasitas dapur pusat atau cabang. Lalu gunakan metode. Yang kedua, gunakan metode. Kita dapat menggunakan metode VRP, yaitu Vehicle Routing Problem atau kapasitas VRP. Dapat digunakan untuk menentukan rute pengiriman optimal, jumlah kendaraan minimal, pengelompokan sekolah berdasarkan rute efisien. Lalu kita bisa menggunakan time windows constraint. Setiap pengantaran harus masuk dalam rentang waktu tertentu, kurang lebih 11.30 WIB. Lalu contoh skema distribusi seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya bisa kita ambil seperti Kabupaten Bungo. Jika jumlah sekolah 30, kita buatkan klaster berdasarkan jarak atau kondisi jalan. Gunakan 3 kendaraan, 1 mobil besar untuk jalan besar dan 2 motor box
untuk rute sulit. Lalu kita susun jadwal. Untuk kendaraan mobil A, estimasi rute 1, waktu berangkat jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Sekolah yang dilayani 10 sekolah jalan utama. Lalu untuk motor B, estimasi rute 2, waktu berangkat 6.30 WIB waktu Indonesia Barat. Untuk sekolah yang dilayani 10 sekolah dengan akses sulit. Lalu untuk motor C, estimasi rute 3, waktu berangkat 6.30 WIB dan sekolah yang dilayani 10 sekolah dengan akses sulit. Baik, selanjutnya perhitungan efisiensi biaya. Adapun komponen-komponen perhitungan efisiensi biaya seperti biaya BBM per kilometer, upah sopir atau pengantar, lalu ada biaya pengucusan kendaraan, lalu ada biaya penyimpanan di cabang. Baik, selanjutnya rekomendasi implementasi bertahap. Dalam mengimplementasikan program ini ada beberapa fase. Yang pertama, fase pertama itu di 2 minggu awal, yaitu pemetaan dan pengelompokan sekolah. Lalu masuk ke fase 2 di 2 minggu berikutnya, simulasi rute dan biaya serta pilih kendaraan. Lalu fase ketiga di 1 bulan berikutnya, uji coba pengiriman di 1 kabupaten. Lalu di fase keempat, lakukan evaluasi penyesuaian lalu ekspansi ke 5 kabupaten lainnya. Baik, selanjutnya sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih.